warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam moderasi beragama. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal Islam al-aqidah wa ja'ala undang-undang dasar 1945 asasa wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah mubarakan. Amma ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin pecinta dakwah Islamiyah yang Allah muliakan, alladzi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman, saya kepada beliau. Salah satu anugerah Allah yang diberikan kepada sebuah negara adalah keberagaman. Dalam syairnya Haji Roma Irama berkata, 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Nah, keberagaman inilah yang dianggap kekayaan bangsa yang harus dijaga. Sebab di satu sisi keberagaman ini menjadikan bangsa Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain, kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber potensi konflik. Munculnya fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, pertikaian, perselisihan, bahkan bentrokan yang dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya, apakah kita rela bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah, cucuran keringat, linangan air mata, bahkan genangan darah para syuhada harus roboh karena kepentingan pribadi atau satu golongan? Jawabannya tentu tidak. Oleh karena itu, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Moderasi Beragama sebagai Pemersatu Bangsa. Hadirin rahimakumullah, moderasi beragama adalah bagaimana cara kita bersikap, memandang, berperilaku melalui jalan tengah dalam beragama, supaya kita tidak berlebihan, tidak radikal alias ekstrim dalam menjalankan agama. Lalu bagaimana caranya untuk kita mencapai moderasi beragama tadi? Jawabannya ada dua. Yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam karyanya Al-Maraghi menjelaskan bahwa umat wasata, yakni umat yang mempunyai sikap, umat yang melalui jalan tengah-tengah, umat yang moderat dan tidak berlebihan. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin rahimakumullah, cara untuk mencapai moderasi beragama yang kedua adalah dengan cara bersikap tasamuh atau toleransi, yaitu menghormati dan menghargai antar sesama, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Timbul mafhum, adakah batasan dalam bertoleransi dan di manakah titik batas toleransi tersebut? Apakah dengan adanya libur Imlek kita diharuskan untuk merayakannya dan datang ke kelenteng? Apakah dengan adanya libur Natal kita diharuskan untuk merayakan dan datang ke gereja? Jawabannya jelas termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 4-6.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana abidun ma'abatum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abidun ma'abud, dan kamu pula tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi titik batas bertoleransi adalah dengan cara menghormati dan menghargai, dengan cara tetap memegang erat prinsip akidah dan keyakinan. Hadirin rahimakumullah, demikian pula yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan. Kita sebagai umat Islam, mari sama-sama menjalankan dua prinsip dari tegaknya moderasi beragama tadi, yakni dengan cara tetap memegang erat prinsip agama, yaitu dengan cara bertoleransi atau bersikap tasamuh terhadap sesama. Oleh karena itu, terhadap sesama, amin amin, agar tercipta negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pergi tamasya ke Jawa Barat, pergi berempat naik pesawat. Bila Indonesia ingin kuat, sesama umat harus saling hormat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.